Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap yang namanya anak yang lahir ke dunia pada hakikatnya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Gitu. Termasuk anak-anak yang ya lahir, bahasa kalau mamanya ini diasbabkan pilkada duluan. Ya udah pilkada duluan, kita harus istighfar aja dalam arti istighfar seperti Allah. Lalu kemudian lahir anak itu karena tidak sanggup mengemban rasa malu di masyarakat karena lahir atau hamil sebelum nikah. Ini merupakan salah satu bentuk musibah bagi kita orang tua. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena merasa malu anaknya dibuang sampai meninggal dunia. Gimana itu Pak Ustadz? Apakah dia akan menjadi bayi yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, padahal orang tuanya tidak? Mereka akan diasuh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu jadi pengasuh anak-anak kecil, ada di dalam kitab itu. Jadi anak-anak yang seperti itu. Jadi hiasan surga, hiasan daripada surga, taman-taman surga itu anak-anak kecil. Makanya kalau anak-anak itu kan jadi hiasan, jadi senang. Para bidadari-bidadari itulah yang akan mengasuh dan dirawat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu anak-anaknya. Jadi jangan pernah diponis anak itu anak haram, anak kotor, dan segala macam. Surga diponis. Yang berdosa atas kelahiran anak itu karena tidak mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya menanggung. Orang tuanya itu berlipat ganda dosanya. Dosa yang pertama dosa zina, dosa yang kedua dosa membunuh anak yang tak berdosa. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Nah, Pak Ustadz syukur, alhamdulillah Pak Ustadz, saya anak laki-laki, enggak anak-anak perempuan. Awas hati-hati. Kalau anak perempuan hamil, anak laki-laki bisa hamilin. Itu dua-duanya juga. Hati dua-duanya bisa. Hati dijaga. Jadi kalau seandainya ada keluarga kita yang sudah dianggap dewasa mau menikah, ya, walaupun undang-undang pernikahan usia berapa Pak Haji Masri untuk yang perempuan? 20 tahun ya, 20 tahun. Itu. Misalnya itu ada di suatu tempat itu Pak, masih usia anaknya 11 tahun, laki-laki 30, ada yang namanya kawin gantung ya kan. Dengarkan kawin gantung ya. Kawin gantung itu kawin anak-anak dinikahkan lah namanya ini sama orang tuanya. Ya kalau bahasa sekarang ini apa namanya? Perjodohan. Itu dijodohkan loh mesti. Nanti kalau dia sampai dewasa, misalnya ada jodoh, nikah baru seneng kebenaran. Itu nanti mereka yang perempuan sekolah-sekolah, laki-laki sekolah-sekolah, nanti kalau dewasa dinikah. Itu menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Itu di kampung-kampung biasanya, kampung Banten itu banyak. Di Serang, di Gelang, di sana Ciruas itu banyak kayak gitu.
Jadi ada kawan saya di pondok pesantren tuh masih kecil. Kata orangnya kan, ini udah nikah lah kak, katanya ini udah nikah. Udah nikah kah? Masih kecil udah nikah? Iya nikah kan. Udah ada calonnya, tapi di pesantren yang lain bukan di pesantren itu. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai anak-anak kita melakukan sesuatu yang dilarang atau berhubungan sebelum saatnya akad nikah dilaksanakan. Maka Nabi mengatakan ya maksirus sabab in istata'a minkumul ba'at falyatajawwaz fa innahu abghadu lil basar wa hafadhu lil farj. Wahai golongan para pemuda-pemudi, apabila engkau sudah berkeinginan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu menjaga kehormatan. Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Azai, ada 35, 30. Usia udah pada matang semua. Kadang-kadang ada kakak nggak mau dilangkahin sama adiknya. Iya kan? Nunggu kakaknya menikah. Ini maunya menunggu antrian enggak demikian. Seharusnya siapa yang sudah siap untuk menikah, ada yang dinikahin atau ada calon laki calon perempuannya, calon prianya, ada calon wanitanya, ya menikahlah. Pada hakikatnya menikah itu mudah Pak, enggak susah-susah amat. Yang susah itu implik-impliknya itu loh. Yang repot implik. Betul Pak. Itu nikah itu cuman ada 5 rukun nikah itu. Yang pertama calon pengantin, yang kedua wali, yang ketiga 2 saksi, yang keempat mahar, yang kelima ijab kabul. 5 aja Pak. Iya. Dulu orang tua mamanya ini, saya kalau ingat ke kamu udah nikah. Itu cuman panggil kanan kiri. Kalau kenduren di kita ini Pak, itu lebih mewah. Cuman panggil masak-masak gitu. Terus panggil penghulu, ijab kabul, selesai. Nanti kata kalau memang mau pesta-pesta nanti, kalau ada rezeki barusan pesta. Kalau enggak, udah. Tapi alhamdulillah, walaupun nikah dalam keadaan gitu, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, anaknya 17, enggak ada masalah. Iya, awet. Nikahnya cuma kayak begitu. Gitu. Anak sampai 17, kok sampai 17 Pak Ustadz? Ya enggak tahu. Ini, itu betul, hobi betul itu. 17 anaknya. Benar. Jadi nikahnya sederhana. Yang repot itu kalau mau implikasi yang mau pesta, pakai mau ini segala macam. Oh, macam-macam itu kan mau ini. Lamaran ini, aduh ya Allah. Itu yang mengeluarkan banyak biaya. Padahal intinya nikah itu udah sesuatu yang ringan, ya udah. Ya Bu ya. Ya Bu. Tapi Pak Ustadz kalau mamanya nikah kayak begitu Pak Ustadz gimana anak saya gimana, aduh, apalagi ke yang perempuan, gimana? Rasanya tidak ada penghormatan gitu kira-kira. Makanya karena punya sikap yang demikian, kalau bahasa Lampungnya piil gengsinya tinggi, akhirnya tahan utang sana utang sini, jual sana jual sini, untuk mau pestakan. Ya kalau ada ya silakan, nggak ada masalah ya. Tapi kalau memaksakan diri untuk itu, ya ini yang kurang baik dalam kehidupan. Nah nikah itu. Jadi Bapak Ibu saya hormati, kalau ada misalnya punya kakak beradik mau nikah, saya berasa hormati dengan kakak saya itu. Kakak saya laki. Ada ayu saya udah menikah. Terus kemudian saya. Kakak saya itu saya nunggu antri dia nggak nikah. Nunggu lama betul. Saya bilang mamanya, kapan menikah? Nanti gak tahu mamanya ini. Masih dia main terus sebenarnya. Ada, Pak mohon maaf, saya mau nikah duluan. Usia 23 tahun saya menikah. Itu Pak Jainuddin yang nganter ke saya.
Jadi udah seusia 23 tahun. Ini memang Kapal Ustadz itu udah ganjen sih 23 tahun. Apalagi udah 30 tahun mau ngantri kan tempatnya yang pantas sudah. Jadi itulah Bapak dan saya hormati. Ya mudah-mudahan pada intinya menikah itu merupakan bagian daripada perintah Allah dan Rasulullah. Dan dari tanda ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dijadikannya ya kita berpasang pasangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Dengan supaya kita berpasang pasangan menikah itu agar kehidupan kita tenang, tumbuh kasih sayang. Mawadah warahmah. Kasih sayang. Demikian, ya silakan.